Setelah podcastnya Denny Sumargo itu, pihak dari Novi, terus Agus sudah clear sebenarnya. Nah, tapi kemudian yang menjadi permasalahannya adalah setelah pulang dari situ, lalu menemui pengacara ya Farhad Abbas, terus ada video call dan lanjut dengan keinginan untuk minta kembali uang yayasan tersebut gitu. Nah, itu pun juga berlarut-larut karena ada sekian banyak orang-orang lagi yang kemudian bermasalah kepada Farhad Abbas. Bukan kepada Agusnya ya, jadi kepada Farhad Abbasnya gitu loh. Seperti Denny Sumargo ya kan, karena statementnya Farhad Abbas juga dengan kata-kata ya itulah saling adu kata lah ya, entah siapa yang ya itu kan kalau kata TAE itu kan ya, itu memang bisa diartikan dengan banyak arti gitu loh. Terus juga ya melebar lah masalahnya, ada RD Lau juga masuk, terus ada macam-macam deh masuk. Makanya dari masalah cuma donasi berujung ke yang lainnya gitu. Terlalu pelik gitu. Netizen kayak dikasih PR-nya tuh banyak banget, berjilid-jilid gitu loh. Sing. Ya, tapi kalau dari kacamata Kak Eman yang mungkin sebagai public figure juga, kasus ini yang semakin melebar tuh gimana? Seharusnya enggak sih, seharusnya ini udah diredam aja, cukup disudahi. Kemudian laporan-laporan yang telanjur masuk juga mungkin kalau menurut saya ya, lebih baik ditarik aja laporannya, dibatalkan cara damai. Gimana caranya kembali ke intinya, yaitu merawat Agus dan membetulkan matanya, menyembuhkan masih bisa nggak ya? Ya kan udah bisa lihat dikit-dikit tuh. Pokoknya bikin matanya sampai benar-benar seperti di awal aja gitu loh. Kesembuhan matanya sudah itu aja, clear. Bener nggak sih? Apalagi sih gitu loh. Toh yayasan juga nggak ada masalah kan dengan komitmennya yayasan juga untuk menemani Agus sampai sembuh. Sudah, itu beres sebenarnya. Iya. Kak, melihat kemarin momen menegangkan minggu kemarin Denny Sumargo juga mendatangi kediaman Bang Farhad Abbas secara langsung gitu. Mungkin kalau dari Kak Eman sendiri gimana? Seru sih dan lucu. Itu sebenarnya bukan tegang. Karena aku sepemikiran sama Denny Sumargo ya. Kalau menanggapi orang seperti Farhad Abbas itu ya kita samperin aja langsung gitu, nanya langsung gitu kan, apalagi laki sama laki ya. Aku aja yang waktu di awal sempat baca di storynya dibilang masuk neraka Emma Waroka itu kayak pengen aku samperin sih gitu, tapi kan aku cewek, nggak mungkin banget. Nah kalau Denny mau hajar aja, nggak, aku nggak balas kok. Tapi kan ternyata kemudian ketawa ketiwi semua tuh di situ. Ya udah deh, itu cuma begini, hajar tuh hukum jamin rakyat gini. Akhirnya sampai pulang pun diantar pulang ke depan rumah kan. So sebenarnya kalau menurut aku sih itu udah case close ya. Di rumah itu udah case close gitu. Tapi kan setelah itu kan ya dari situ memang case close. Tapi sebenarnya dari Bang Farhad ini menuntut permintaan maaf dengan laporkan Denny Sumargo kan dengan isu SARA. Ini yang aku agak aneh. Karena kalau dari kacamatanya aku ya, dan mungkin ada banyak netizen yang lain, di rumah itu, rumahnya Farhad Abbas tuh udah selesai masalahnya. Karena saling salaman, ada salamannya. Terus kalau ngambek, kalau marah, kalau tersinggung nggak mungkin senyum dan nganterin ke luar rumah, nganter ke pintu. Jadi kayak, sorry ya, kalau besokannya tuh menurut aku kurang spontan, nggak natural. Yang natural justru yang di rumah, reaksinya kayak gitu. Jadi aku juga agak bingung kenapa terus langsung merasa marah, merasa kayak gini Sarah. Dan kalau soal Sarah menurut aku enggak. Aku bilang itu bukan Sarah. Itu karena si Denny Sumargonya Makassar, Farhad Abbasnya orang Bugis. Jadi bukan soal suku Makassar, suku Bugis, bukan. Soal Denny Sumargo dan Farhad Abbas. Masa nggak bisa melihat hal itu sih? Kalau aku ya, aku bisa ngelihat itu bukan soal Sarah, itu soal Denny Sumargo sama Farhad Abbas. Gimana bro, lu mau hajar gue? Nih gue dateng nih ke rumah lo. Ya udah hajar gue deh gitu kan. Oh enggak, hajar itu hukum jamin rakyat. Oh gitu. Oh ya udah. Enggak, gue cuma mau klarifikasi clear aja. Beres kan? Apalagi? Menyayangkan nggak sih kan dengan sikapnya Farhad itu melaporkan hal seperti ini ke ranah dan Iya, jadinya kayak kalau dilihat-lihat emang hampir semuanya dilaporin. Kan saya juga ada ancaman mau dipidanain juga sama Farhad Abbas. Itu gimana tuh Kak? Ya udah silakan aja.
gini loh, semua orang tuh boleh melapor ke polisi, melapor apapun. Tapi untuk naik sidik, untuk dilihat dulu oleh ahli-ahlinya ya, kan kayak gitu harus dilihat dong, apakah memang ini ada melanggar pasal pidana atau enggak. Ya kalau enggak ya udah laporan, ya tinggal laporan gitu aja. Tapi kalau dari kakak sendiri ya siap menghadapi itu lah. Ya siap lah, aku kan salahnya di mananya. Hanya ini ya, kayak hanya mengutarakan. Aku mengutarakan kalau ya aku menanggapi. Jadi bukan meng-create suatu hal yang menyinggung pidana atau apalah, hoax atau fitnah, enggak. Jadi aku misalnya lagi ada yang wawancara dan dia ngomong statement, ya aku tanggapi kok statementnya menurut aku gini loh kayak gitu. Jadi kalau itu melanggar pasal, silakan buktikan pasal apa yang aku langgar. Tapi misalnya ya kan, misalnya itu beneran terjadi, terus kakak mungkin akan ada persiapan apa gitu untuk menghadapi Farhat Abbas sendiri, atau mungkin akan melaporkan Bang Farhat sendiri gitu? Gak, gue paling mau ini, gue mau pakai bando bando mutiara. Persiapan gue mau bandonya lebih cetar daripada bandonya DSM. Bando barisan anti dosa. Ya Allah, kocak. Tapi intinya kalau misalnya ada serangan dari Bang Farhat atau ingin melapor kakak siap lah, intinya gitu lah ya. Siap lah, dalam hidup ini semua harus siap. Apapun yang kita hadapi ke depan itu harus siap dan santai aja. Iya, selagi kakak benar juga ya. Iya, apa worry-nya gitu. Santai aja hidup itu, nggak usah terlalu gimana-gimana. Let it flow. Iya. Kak, kemarin juga Bang Densu juga sudah merespon nih Kak. Oh ya. Terkait yang dilaporkan itu oleh Bang Farhat gitu ya. Dan dia siap gitu untuk menghadapi kasus ini. Betul. Iya, bagus. Iya, kalau aku sih support Denny Sumargo pastinya. Dan dia emang harus siap dan santai aja ya menurut aku, karena kemarin aku juga sempat dengar tuh waktu yang disampaikan oleh PR-nya kepolisian ya, sudah diterima laporannya, tetapi kalau dilihat dari pelapornya bukan Farhat Abbas, orang lain ya kan, terus juga korbannya nihil gitu. Jadi nanti kita tinggal lihat, tunggu aja lah prosesnya, pembuktiannya tuh emang bisa ke arah melanggar pasal pidana apa gitu loh. Tapi ya lucu sih sebenarnya, sumpah lucu banget. Apa sih gitu, kayak nggak yang real gitu loh, nggak yang kasus real gimana gitu. So kita lihat aja deh kayak gimana nanti di ininya. Kak, tapi kan ini juga Bang Farhat untuk tak mau berdamai dengan Bang Densu sendiri gitu. Kalau dari kakak sendiri ada saran ke sini? Iyalah, buat Farhat Abbas ya, kita tuh hidup, kita nggak tahu sampai kapan. Jangan menambah musuh. Untuk apa? Ya kan? Kita tuh yang damai-damai aja, banyakin teman, kurangi lawan, kayak gitu loh. Cara apa ya, untuk memecahkan suatu masalah atau perbedaan pendapat itu dengan